Oke, baik, kita lanjutkan materi terakhirnya. Kemarin sampai gaya antar molekul, di mana gaya antar molekul itu terdiri dari 4. Ada gaya ada ikatan hidrogen, ada ikatan interaksi dipol-dipol, ada gaya London atau dipol terinduksi, kemudian ada yang ion dipol ya, kemarin sudah dijelaskan. Coba ini, mana gaya antar molekul pada alkohol? Alkohol memiliki ikatan hidrogen pasti. Kemudian ada dipol-dipol interaksi karena ada yang kaya elektron sama yang kurang elektron. Kemudian ada dispersi London, ada dipol-dipol sesat antara C dengan H-nya. Ya, semua molekul baik nonpolar sama polar itu pasti memiliki interaksi dipol, kayak dispersi dipol. Jadi B jawabannya ya. Kemudian dalam fase cair, manakah spesies yang memiliki gaya antar molekul paling kuat di antara C4Cl2O2H ya? Kalau kamu lihat di sini C4Cl2 ini semua nonpolar, tidak ada gaya ikatan hidrogen. O2 juga, tapi HF di sini ada interaksi dipol. Berarti gaya antar molekul yang paling kuat adalah HF. Manakah interaksi antara molekul paling kuat pada CaCl3? Kalau kamu lihat di sini CaCl3 dia punya perbedaan keton negatifan antara Cl dengan C yang cukup kuat, sama H lumayan juga cukup kuat perbedaan keton negatifannya. Jadi kemungkinan adalah dipol-dipol. Nah, coba ini analisis 3 struktur senyawa organik berikut. Ada asam asetat, aseton, dietil ether. Kalau kamu lihat di sini dietil ether dia tidak ada ikatan hidrogen. Ya. Dia hanya ya apa aja gaya interaksinya di sini. Oh, sama C nggak mungkin, dipol-dipol nggak mungkin, ikatan hidrogen nggak mungkin. Jadi cuma London dia punya. Aseton dia punya dipol-dipol dengan H dan London pasti. Ini punya London, punya ikatan hidrogen, punya dipol-dipol, punya ketiganya kalau asam asetat ya. Tentukan jenis interaksi molekul paling kuat pada masing-masing senyawa. Yang C adalah gaya dispersi London, yang B adalah gaya interaksi dipol-dipol, yang A adalah ikatan hidrogen. Urutan senyawa berdasarkan kekuatan interaksi antar molekulnya mulai dari yang paling lemah. Yang paling lemah kekuatan interaksinya berarti yang dietil ether. Kemudian yang kedua adalah aseton, yang ketiga adalah asam asetat. Asam asetat paling kuat interaksinya. Nah, kemarin kalau sifat fisiknya semakin banyak bisa menentukan gaya interaksi makin banyak bisa menentukan sifat fisiknya. Sifat fisik suatu senyawa bisa titik didih, bisa tekanan uap, viskositas. Kalau dia semakin mudah mendidih, mudah menguap, berarti titik didihnya rendah, tekanan uapnya tinggi. Berarti mana yang tekanan uapnya titik didihnya rendah? Yang mudah mendidih. Berarti yang gaya interaksinya lemah, yaitu dietil ether, aseton, kemudian asam asetat. Sekarang tekanan uap yang paling tinggi berarti dietil ether paling kuat. Kalau paling rendahnya berarti asam asetat, karena dia butuh temperatur tinggi untuk menguap. Kemudian urutkan viskositas yang paling rendah. Viskositas itu kekentalan. Jadi kalau misalnya dia lebih susah bergerak cairannya seperti fluida gitu ya, berarti viskositasnya tinggi. Tapi kalau misalnya dia mudah bergerak, berarti viskositasnya rendah. Air itu viskositas rendah. Ya. Nah, ini contoh ikatan. Jadi tadi asam asetat punya ikatan hidrogen, aseton dia punya interaksi dipol-dipol, dietil ether punya gaya dispersi London. Berdasarkan kekuatan interaksinya, dietil ether lebih lemah, kemudian aseton, kemudian asam asetat. Titik didihnya dietil ether, aseton, asam asetat. Nah, kalau misalnya interaksinya lemah semua, misalnya gaya London semua, terutama yang nonpolar, catat, senyawa yang nonpolar itu minimal dia punya interaksi gaya dispersi London. Kalau gaya semuanya hanya memiliki gaya dispersi London semua, atau gaya interaksinya memiliki sama semua, itu yang baru kamu bandingkan adalah massa molekulnya, berat molekulnya. Ya, itu catat. Kemudian berdasarkan titik didih, itu yang paling mudah, yang paling rendah mendidih, susah mendidih adalah
yang mudah mendidih adalah diethyl ether, kemudian aseton, kemudian asam asetat. Tekanan uap berarti kebalikannya ya. Asam asetat, kemudian aseton, kemudian diethyl ether. Ya. Urutkan viskositas yang paling rendah, berarti yang tidak mudah bergerak. Semakin banyak gaya interaksi, semakin kuat dia di larutan. Jadi diethyl ether semakin viskos paling rendah. Kebalik kayaknya ini ya. Jadi diethyl ether semakin sulit bergerak, mudah bergerak. Jadi viskositasnya kecil, kentalannya kecil. Ini kentalannya besar adalah asam asetat. Oke. Kemudian kita lanjut ke ini urutan gaya antar molekulnya tadi ya, memprediksi sifat fisik molekul seperti titik didih, titik leleh. Nah, nanti tegangan permukaan kita bahas, pembahasan sama tekanan uap. Ya. Nah, urutan yang paling tinggi adalah gaya interaksi ion dipol, kemudian ikatan hidrogen, ya, kemudian dipol-dipol dan gaya London. Dan tadi jika senyawanya sangat besar, berat molekulnya besar, nah kemungkinan besar gaya intermolekulnya juga besar. Kalau senyawanya kecil, berarti gaya interaksi molekulnya juga kecil. Oke. Sekarang kita masuk ke tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah energi yang diperlukan untuk meningkatkan luas permukaan cairan. Kalau kamu lihat, kalau nyamuk kenapa bisa berdiri di dalam di atas air? Ya, karena ada tegangan permukaan air. Kalau semakin ke bawah, molekul-molekul air ini semakin kuat karena ada ikatan hidrogen kan. Tapi di atasnya ini semakin lemah. Karena apa? Karena di sini tegangan permukaannya, kalau dia semakin luas, permukaannya semakin luas, nah, dia akan semakin kuat molekul air tersebut. Apalagi kalau di dalam kan lebih kuat. Nah, kalau yang di permukaan dia harus kan kalau interaksi molekul kuat kan dia di sini bisa, di sini bisa. Nah, kalau di permukaan gaya interaksinya cuma di permukaan sama ke bawah. Semakin dia besar permukaannya, semakin kuat dia menahan sesuatu di atasnya. Ya. Tapi kita kalau kalau ada ya manusia ya pasti langsung nggak bisa, pasti jatuh. Tapi kalau nyamuk enggak, karena tadi permukaan nyamuk yang injak cuma di sini, padahal dia luas permukaannya besar, sehingga tegangan permukaannya lebih besar, bisa menahan nyamuk di atas. Dan berat nyamuk juga berapa besar sih. Kemudian jika suhu naik, gaya antar molekulnya juga akan berkurang, energi menyebarkan permukaan cairan menjadi lebih sedikit, tegangan permukaan jadi menurun. Jadi kalau di panas, ini kan ada yang putus ikatan gaya interaksi, ya. Jadi tegangan permukaannya akan turun sehingga dia akan lebih kecil. Molekul air cenderung menurunkan luas permukaannya ketika kontak dengan udara atau media nonpolar. Jadi molekul air bisa menurunkan luas permukaan cairannya kalau dia ketemu nonpolar. Kenapa? Kalau ada nonpolar, ada minyak kan airnya jadi kayak kepisah gitu ya, dikelilingi minyak misalnya. Jadi artinya minyak sama air bisa menurunkan luas permukaan ketika kontak dengan udara atau media nonpolar. Biasanya surfaktan deterjen itu bisa menurunkan tegangan permukaan. Nah, kemudian ada pembasahan. Kamu pernah lihat kalau ada air di atas kain ya, tetes air atas kain. Nah, kain kan sifatnya nonpolar, air polar kan? Ya. Tetes cairan membasahi permukaan, dia akan mempertahankan bentuk bulatnya atau tetap tegak pada permukaan. Nah, ini semua tergantung kekuatan jenis gaya antar molekul. Jadi gaya antar molekul, kalau kamu lihat suatu air di permukaan lain, di permukaan kaca misalnya,
Ya, itu tergantung gaya adesi dan kohesi. Kalau gaya adesi adalah gaya antar molekul cairan dengan permukaan, itu semakin banyak. Kalau gaya kohesi, gaya antar molekul cairan dalam tetesan. Jadi kalau kohesi itu cairan dengan cairan dengan dalam cairannya sendiri. Kalau adesi itu cairan dengan permukaannya. Ya. Nah, kalau gaya kohesinya lebih besar daripada gaya adesi, berarti kan molekul cairannya lebih kuat gaya interaksinya dengan permukaan. Nah, ini contohnya, berarti molekul mempertahankan bentuknya. Tapi kalau gaya adesi lebih besar daripada gaya kohesi, jadi dia lebih kuat gaya interaksinya dengan permukaan kaca. Nah, dia lebih meluber. Seperti ini. Jadi air kenapa bisa jatuh ke sini? Karena gaya interaksi molekulnya dengan kaca lebih kuat daripada air dengan air untuk molekul air dengan molekul air untuk membentuk molekul mempertahankan bentuknya seperti ini. Hati. Nah, ini kalau kita masukkan senyawa nonpolar seperti ini, air makin lama makin tidak mau melumer. Nah, ini namanya pembasahan. Kalau melumer ya pembasahan. Jadi dia lebih mempertahankan bentuknya karena gaya interaksi molekulnya bukan lagi air dengan kaca, permukaan kaca, silika, tapi silika dengan nonpolar, senyawa nonpolarnya. Zat yang menurunkan tegangan permukaan air menyebabkan dia menyebar lebih mudah. Itu namanya surfaktan tadi. Jadi misalnya ini air wet clean glass surface at its form hydrogen bonds dengan silika. Jadi ini dia membentuk hydrogen bonds, ikatan hidrogen dengan silika. Tapi kalau ditambahkan senyawa nonpolar, ikatan hidrogennya lepas sehingga air membentuk hanya ikatan interaksi London sama gaya dispersi London sama dipol-dipol saja. Ini awalnya ada ikatan hidrogen, kemudian ada nonpolar sehingga ikatan hidrogennya putus. Nah, surfaktan itu ditambahkan dari deterjen untuk menurunkan tegangan permukaan dari air. No water can split out the greasy glass. Jadi surfaktan itu menurunkan tegangan permukaan. Surfaktan, karena surfaktan ada gugus polar, ada gugus nonpolar. Gugus polar akan menarik air, gugus nonpolar akan menarik minyak, sehingga dia akan membentuk emulsi. Dengan adanya emulsi, dia bisa memisahkan mana nonpolar, mana polar, ya. Sehingga tegangan permukaan awalnya minyak sama air terpisah jadi turun, jadi bercampur dengan pembentukan emulsi tersebut. Sehingga surfaktan bisa digunakan untuk menurunkan tegangan permukaan akibat bertambahnya kelarutan lemak dalam air. Karena lemak sama air tidak bercampur kan. Nah, itu untuk menurunkan sama-sama tegangan permukaannya kuat, untuk menurunkannya kita tambahkan surfaktan. Oke, viskositas. Kalau viskositas adalah resistant to flow, tidak mudah, sulit bergerak. Related itu intermolecular interactive force dan bergantung terhadap gaya interaksi molekul tadi. Semakin besar gaya interaksi molekulnya, viskositasnya semakin besar. Misalnya ini, efek gaya antar molekul terhadap viskositas ada aseton sama etilen glikol. Etilen glikol dia sama-sama polar sama aseton, tapi bedanya aseton tidak punya ikatan hidrogen, etilen glikol punya semua ikatan hidrogen, dipol-dipol dan gaya London. Sehingga mana yang lebih viskos pasti etilen glikol. Coba ini mana yang jawabannya? Jawabannya yang B ya. Ini ada ikatan hidrogen. Ini nggak ada. Ini dipol-dipol.
Kalaupun ini ada ikatan hidrogen, sorry, ini ikatan hidrogen. Cuman ini molekulnya ada satu, ada EC-nya ada berapa? 1 2 3 4. 1 2 3 4. Cuman di sini hanya lebih banyak ya. Ini lebih rantai lurus, ini rantai cabang OH. Ya. Jadi yang lebih banyaknya adalah karena luas permukaan sangat berpengaruh juga kan. Rantai lurus lebih banyak interaksinya daripada yang cabang. Jadi yang jawabannya adalah yang ini. Kemudian C6H14 sama C1226 ini semua hanya punya gaya dispersi London, tapi yang berat maupun yang lebih besar adalah C12H26. Kemudian Na3 sama pH3, Na3 ada ikatan hidrogen sehingga lebih viskos daripada pH3. Oke. Kemudian kelarutan. Kelarutan itu dilihat dari polar dan non-polar. Polar, cairan polar bisa larut dengan polar, non-polar bisa larut dengan non-polar. Ya. Similar polarity means greater ability to dissolve with each other. Jadi kalau kepolarannya besar, sama, ya saling melarutkan. Kalau polarnya berbeda, ya dia tidak bisa saling melarutkan. Kalau surfaktan, dia bisa melarutkan non-polar dan polar. Dan dia bisa menurunkan tegangan permukaan, sehingga bisa menambah kelarutan antara minyak dengan air. Manakah yang tak bisa larut dalam air? C4 ya. HF dipol-dipol pasti polar. CH3OH hidrogen polar. Ya. Ada PEB pasti polar. Banyak kan ya. Non polar ya yang tadi simetris. Dipolnya 0. Oke, mana gaya interaksi molekul Ki dilarutkan dalam air? Pasti yang D, ion dipol. Kenapa? Karena jadi K+ dan I- kan, dan dikelilingi molekul air. Jadi ion ini dikelilingi molekul air jadi ion dipol. Oke, kemudian ke perubahan fasa. Perubahan fasa itu ada padat ke gas, gas ke cair. Kamu tahu itu adalah sublimasi. Dia prosesnya endotermik ya. Endotermik Q-nya positif. Gas ke cair eksotermik kondensasi. Kenapa dia eksotermik? Dia melepaskan apa? Melepaskan panas ya. Kalau melepaskan panas, dia eksotermik. Kemudian kalau endotermik dia membutuhkan panas. Jadi padat menjadi gas karena gas itu lebih panas daripada cair dan padatan. Nah, laju penguapan suatu cairan itu bergantung dari temperatur, luas permukaan, dan gaya interaksi molekul. Semakin besar temperatur, luas areanya semakin besar, gaya interaksinya semakin banyak, itu lebih susah menguap. Ya. Dan molekul dari cairan memiliki energi kinetik minimum dia untuk bergerak. When they leave, saat dia menguap, rata-rata energi kinetik itu lebih rendah dari remaining molecule is less, energi kinetiknya, and so T lower. Average, jadi energi kinetik molekul rendah, jadi dia susah bergerak, berarti T-nya juga, suhunya juga rendah gitu ya. Jadi semakin besar energi kinetiknya, ya, kemungkinan molekul bergerak itu juga semakin dia makin lama makin menguap kan. Minimum kinetic needed to make molecule escape from the surface area for liquid. Jadi awalnya dia susah bergerak, molekul banyak. Semakin bertambah dia mulai bergerak, tapi molekulnya yang menguap semakin sedikit kan, karena ada energi kinetik minimum dia. Awalnya dia tidak mau bergerak kan, tidak mau diuapkan. Misalnya ada kecepatan energi kinetiknya apa, semakin banyak besar energi kinetik, ternyata molekul yang bergerak sedikit ya. Karena ada gaya antar molekul, ada luas permukaan yang mempengaruhi. Jadi
molekul itu mempunyai energi kinetik yang cukup di atas nilai rata-rata energi kinetiknya. Jadi molekul itu memiliki energi minimum yang akan mampu mengatasi gaya tarik antar molekul dan melepaskan diri dari permukaan cairan. Jadi di sini ada kan semakin besar di sini kan gaya tarik menariknya masih besar kan ya. Tapi di sini ada nilai rata-rata energi kinetik yang mampu mengatasi gaya tarik menarik molekul itu makin rendah sehingga melepaskan diri dari permukaan cairan masuk ke wujud gas. Seperti itu. Kalau T-nya semakin meningkat, semakin besar juga energi kinetik minimumnya, semakin banyak juga molekul yang bergerak gitu ya. Jadi laju penguapan per luas permukaan akan bertambah jika temperaturnya akan bertambah. Kenapa? Karena temperatur tinggi, molekul dengan energi kinetik yang cukup bisa melepaskan diri dari gaya antar molekulnya. Kayak kamu ditarik, ya, tapi makin lama kan kamu bisa bergerak. Kalau dia ada pengaruh temperatur tersebut, ya. Lewatnya molekul dari permukaan cairan menjadi wujud gas atau uap dinamakan penguapan. Lewatnya molekul dari permukaan cairan menjadi wujud gas. Ya, karena penguapan itu terjadi akibat naiknya suhu, lebih banyak molekul memiliki energi kinetik yang cukup untuk mengatasi gaya antara tarik-menarik molekulnya dengan cairan. Bisa juga bertambahnya luas permukaan cairan, semakin besar proporsi molekul cairan pada permukaan. Semakin besar luas permukaannya, semakin susah menguap kan? Nah, dia butuh energi kinetik lebih. Kemudian menurunnya kekuatan gaya antar molekul juga bisa mengakibatkan dia penguapan. Jadi yang bisa mempengaruhi penguapan adalah naiknya suhu, lebih banyak molekul memiliki energi kinetik yang cukup untuk mengatasi gaya tarik antar molekul dalam cairan, bertambahnya luas permukaan, semakin besar proporsi molekul cairan pada permukaan, dan yang ketiga adalah menurunnya kekuatan gaya antar molekul. Di situ kalian bisa menentukan berapa energi kinetik yang dihasilkan dari proses penguapan. Jadi tadi temperatur naik, bertambah luas permukaan, dan temperatur. Gaya antar molekul. Gaya antar molekul kecil, penguapan lebih mudah terjadi. Gaya antar molekul besar, penguapan lebih rendah, lebih lambat. Kemudian di sini kalau dia udah menguap, ada keseimbangan fasa. Misalnya ini air dalam gas, ini air padat, cairan ya. Jadi ada keseimbangan H2O liquid sama H2O gas. Nah di sini kamu bisa saat ada keseimbangan itu, bisa mengetahui melting pointnya, titik melelehnya, padat menjadi cair, cair menjadi gas gitu ya, pada keadaan setimbang. Keadaan setimbang itu artinya kan bisa bolak-balik ya. Jadi molekul ada keadaan setimbang, ini sublimasi padat ke gas, ini padat ke cair. Dia memiliki laju yang sama untuk dia kembali lagi menjadi padat atau kembali lagi menjadi cair gitu ya. Nah ini perubahan fasa yang terjadi. Kalau kita lihat di sini energinya semakin tinggi. Yang merah ini endotermik, yang biru ini eksotermik. Ini padat cair gas. Ya. Kalau yang ke atas terus ke bawah gitu ya. Kalau padat ke gas gitu sublimasi, gas ke padat namanya deposisi. Ini yang kamu harus pahami eksotermik mana endotermik. Jadi yang endotermik dia solid jadi liquid kemudian menjadi gas. Kalau eksotermik cool gas, kondensasi cool liquid, freeze kemudian jadi cool solid. Nah ini kurva pemanasan.
Di sini temperatur terhadap panas, di mana dia akan naik secara anomali, dan di sini akan ada titik di mana dia melebihi titik didihnya, superheating namanya. Kemudian dia turun, kemudian menjadi gas. Horizontal lines itu terjadi adalah perubahan fasa, kemudian ada melting point, ada boiling point. Horizontal lines, ini boiling, ini melting. Jadi titik melting itu ada rentangnya, ini rentangnya sih. Ya. Dan ada perubahan fasa. Jadi saat proses mengalami perubahan fasa. Diagonal lines itu ada pemanasan solid ke liquid, liquid ke gas. Dan ini kurva pendinginan, heat remove at constant rate. Horizontal lines itu perubahan fasa, melting point dan boiling point. Diagonal lines itu cooling of solid, cooling liquid or gas. Ya. Supercooling adalah temperature of liquid dips below its freezing point. Jadi dia melebihi titik bekunya. Oke. Jadi dari ada penguapan itu ada energi kinetiknya, bisa menentukan berapa entalpi, perubahan entalpi penguapan, perubahan entalpi pengembunan. Kan ada lepas panas tadi eksoterm, kemudian ada endoterm. Nah, sublimasi itu deltanya positif, kita sebut delta sublimasi. Delta vaporization adalah delta vap, lebih besar dari 0, fusion lebih besar dari 0. Lebih kecil dari 0, ini eksoterm, ini eksoterm, kondensasi eksotermik ya. Oke, sampai situ dulu.